Swastiastu. Selamat siang, misalnya dari teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang e-commerce, yaitu JDID. Perkenalkan, nama saya Sarita Widilanti absen 36. Perkenalkan, nama saya Putri Sunati Diari, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Kamal Christian Bulide, absen 35. Jadi, e-commerce itu adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baik dalam proses pemasaran, penjualan, pembayaran, dan pembelian. Adapun contoh-contoh dari e-commerce ini yaitu ada JDID, Shopee, Lazada, Tokopedia, Zalora, dan Alibaba, dan yang lain-lain. Adapun 6 tujuan dari e-commerce. Yang pertama, orang yang ingin melakukan pembelian atau transaksi secara online yang perlu mengakses internet dan menggunakan antarmuka web browser. Yang kedua, membangun portal e-commerce menjadi lebih dari sekadar tempat belanja dengan membangun basis komunitas, konsep pasar, dan sebagai sumber informasi. Misalnya, rilis produk, data produk, dan konsultasi. Yang ketiga, penggunaan e-commerce menjadi harus berorientasi pada pelayanan yang responsif, dinamis, informatif, dan komunikatif. Yang keempat, memastikan informasi selalu terkini dan mengadopsi komunikasi dinamis dan arah yang multidimensi. Yang kelima, model pembayaran dalam e-commerce dapat melalui kartu kredit atau transfer. Yang keenam, mempelajari internet e-bisnis dan e-commerce lebih mendalam. Selanjutnya ada manfaat dari e-commerce. Yang pertama, meningkatkan pangsa pasar untuk penjualan, karena e-commerce ini berbasis web dan dapat diakses oleh banyak masyarakat, dan juga dapat meningkatkan efisiensi dalam proses jual beli, sehingga para penjual memanfaatkan peluang tersebut untuk menjual produk mereka melalui e-commerce ini, karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penjualan. Yang kedua yaitu menurunkan biaya operasional, dikarenakan e-commerce ini hanya memerlukan guna untuk menyimpan produk mereka sebelum dikirimkan kepada pembeli. Yang ketiga yaitu melebarkan jangkauan pasar, karena e-commerce ini berbasis web atau aplikasi, sehingga dapat dijangkau dan diakses oleh seluruh masyarakat di dunia, sehingga dapat membuka peluang untuk produk-produk yang dijual di e-commerce tersebut dapat dipromosikan lebih luas hingga ke mancanegara. Yang keempat yaitu meningkatkan customer loyalty, karena diskon yang ditawarkan dalam e-commerce dan juga kelengkapan produknya, kemudahan dalam bertransaksi membuat para pelanggan itu merasa tergantung dan diuntungkan untuk berbelanja di e-commerce ini. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan supply management, karena biaya operasional gedung itu ditekankan karena hanya menggunakan gudang, maka biaya untuk anggaran itu dapat difokuskan pada biaya supply, sehingga produk-produk yang akan dijual akan selalu tersedia ketika para pembeli ingin untuk membelinya. Kemudian yang keenam yaitu memperpendek waktu promosi, karena e-commerce ini berbasis digital, maka promosinya juga bisa dilakukan secara digital dan efisiensi dan serta efektivitasnya lebih tinggi, dan juga biaya dalam pembuatan iklan lebih rendah. Ada juga persamaan antara e-commerce dan e-bisnis ada 3. Yang pertama, sama-sama menggunakan media elektronik dan jaringan internet untuk melakukan proses perdagangan. Yang kedua, adanya pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Dan ketiga, adanya transaksi antara penjual dan pembeli. Adapun perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. Dari e-commerce, platform yang menyediakan katalog produk yang diperdagangkan. 2. Transaksi dilakukan antara penjual dan pembeli terkait dengan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, hanya menganalisis bagian dari penjualan dan juga transaksi dari penjualan. Sedangkan e-bisnis itu merupakan sistem yang memanajemen proses produksi barang hingga proses pendistribusian, dan juga merupakan sistem yang memanajemen proses transaksi, seluruh transaksi yang terdapat pada kegiatan produksi sampai pengiriman barang hingga ke konsumen.
berawal dari kerjasama antara JD.com di Beijing dengan Provident Capital di Indonesia. Jadi ID ini hadir pada tahun 2015 dengan konsep B2C, yang dimana para pengusaha dapat mempromosikan dan menjualkan produk-produk mereka di aplikasi ini sehingga sampai di konsumen. Jadi website JD ID ini tidak bisa diakses lagi pada 31 Maret 2023 sehingga dialihkan di website e-commerce global.jd.com dengan bahasa Cina. Aplikasi JD ID ini juga tidak bisa ditemukan lagi di App Store maupun Google Play Store. Kemudian ada strategi dari JDID. Yang pertama, strategi delivery. JDID berfokus pada peningkatan layanan kepada pelanggan, antara lain dengan memenuhi logistik dan meningkatkan kecepatan pengantaran di hari yang sama, atau bisa disebut dengan someday delivery, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada pemberian gratis ongkir. JDID akan memberikan gratis ongkir untuk pembelian di atas harga yang telah ditentukan voucher tersebut. Yang ketiga yaitu penggunaan iklan online, karena di JDID ini menggunakan iklan online dan itu dapat mengurangi biaya untuk membuat iklan dan juga efektivitas untuk mengiklankan produk mereka ke dunia internet. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan strategi bekerja sama dengan influencer, dengan cara influencer tersebut memberikan produk promosi untuk menarik perhatian audiens dan juga mereview produk-produk yang ditawarkan. Kemudian yang kelima yaitu penggunaan drone. Ini merupakan salah satu strategi yang dilihat yang ini digunakan oleh JDID karena melihat bahwa keterbatasan dalam pendistribusian barang karena akses jalan yang terbatas. Tapi penggunaan drone ini tidak dapat direalisasikan karena dapat mengganggu lalu lintas udara dan memerlukan izin khusus dari pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih. Santi.